Beli SSD kapasitas 2 TB, tapi waktu sampai di rumah dicek cuma 1,8. Ditipu kayaknya nih. Klaim garansi, bre. Masalah klasik dari dulu. Mau beli flash disk, beli hard disk, beli SSD. Itu selalu sama masalahnya ya. Setiap kali kita cek kapasitasnya, kok nggak sesuai sama yang tertulis di bungkusnya. Lebih kecil biasanya. Apakah kita ditipu? Tenang aja, kita bukan jadi korban penipuan. Tapi kalau nggak ditipu, kenapa kok bisa berbeda? Apakah karena gimmick marketing? Atau ada juga orang yang bilang kalau angkanya itu berkurang karena terpotong oleh sistem. Yang mana yang benar? Nggak ada yang bener, bre. Loh, dulu saya udah pernah bikin videonya, tapi baru sebagian, bre. Sekarang sedikit lebih lengkap lagi. Para pengguna Windows ini sudah hampir bisa dipastikan adalah korban dari perbedaan angka kapasitas tadi. Kalau kamu pernah pakai Linux atau Mac, dan kamu pernah memperhatikan properties kapasitas di sebuah storage drive, mungkin kamu akan sadar bahwa perbedaan itu nggak ada di sana. Contohnya tadi nih, SSD portable ini 1 TB kapasitasnya. Kalau saya cek di Windows, ternyata tertulisnya hanya 953 GB. Tapi waktu saya cek di Mac tertulisnya 1,02 TB. Bedanya jauh banget loh itu. Hampir 50 GB, bre. Apakah berarti Windows-nya yang salah? Ternyata enggak juga loh. Jadi secara teknis dua-duanya benar. Tapi kalau ditanya lebih lanjut dari yang dua benar tadi mana yang lebih tepat? Saya bilang Windows malah justru lebih tepat loh. Hal ini bisa terjadi karena ada perbedaan konversi. Konversi itu dari 1 km dikonvert menjadi 1000 meter. 1 kg dikonvert menjadi 1000 gram. Termasuk 1 GB berarti dikonversi menjadi 1000 MB. Ternyata enggak kayak gitu, bre. Sistem yang digunakan oleh komputer adalah sistem bit dan sistem biner. Pasti udah sering dengar kan di komputer ada yang namanya bit, 32 bit, 64 bit, 16 bit gitu ya. Nah, bit ini adalah nominal terkecil dari sistem komputer. Jadi angka paling kecil itu adalah 1 bit. Dan di dalam satu sistem komputer bitnya ada banyak sekali. Dan karena ada banyak akhirnya harus disederhanakan. Kayak tadi 1000 meter disederhanakan jadi 1 kilometer. Terus 1000 gram jadi 1 kilogram. Dalam bit nggak pakai 1000 atau 10, bre. Jadi dalam sistem bit 8 bit disederhanakan menjadi 1 byte. Bit itu B-nya kecil, byte itu B-nya gede. Yang paling sering kita lihat ya apalagi kalau bukan di sistem storage sama di kecepatan internet. Jadi kalau ada layanan internet nyebutin kecepatannya 50 Mbps, megabit per second pakai B kecil, waktu kita pakai download aktual speednya nggak sampai 50, jauh banget. Berapa aktualnya? Dibagi 8, jadi kurang lebih 6,25 megabyte per second pakai B besar. Dan ini adalah kecepatan maksimal yang bisa dicapai. Termasuk dalam storage, hard disk, SSD, flash disk itu juga sama. Kalau tertulis SATA 3 6 Gbps pakai B kecil. Atau SSD eksternal dengan kecepatan 10 Gbps B-nya kecil, 20 Gbps B-nya kecil. Berapa kecepatan transfer aktualnya? Tinggal dibagi 8 aja. Hari gini jangan sampai ketahuan kalau Windows kamu bajakan. Malu, bre. Paling aman sih beli original aja. Di cdkisales.com kamu bisa beli Windows original dan dapetin diskon tambahan dengan menggunakan kode voucher TNT saat pembelian. Pembayaran bisa dilakukan menggunakan GoPay maupun OVO. Setelah pembayaran selesai, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. cdkisales.com juga menyediakan game dan software original lain seperti Microsoft Office. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang soal binernya, saya juga udah pernah jelasin di video yang ini. Jadi biner itu adalah penggunaan angka 0 dan 1 dalam sistem komputer. Kenapa dipilih 0 dan 1 bukan angka desimal yang 0 sampai 9? Karena dia bisa diwakili oleh transistor yang bisa punya state on dan off. Dimana kalau dia dikasih listrik berarti on mewakili angka 1. Kalau nggak dikasih listrik dia off mewakili angka 0. Dalam 1 byte ada 8 bit yang diwakili oleh 8 transistor. Jadi kalau komputer kita mau menampilkan huruf A kecil, itu yang ditampilkan adalah angka binernya 01100001. Kode biner ini menggunakan the power of 2 karena cuma ada 2 digit. Penjelasan lengkapnya ada di video yang tadi. Jadi the power of 2 itu dinyatakan sebagai 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan seterusnya. Fungsinya ada banyak banget. Contohnya untuk sistem 8 bit 2 pangkat 8 sama dengan 256. Artinya pada sistem numerik yang menggunakan 8 bit yang diwakili oleh 8 transistor akan ada 256 karakter berbeda yang bisa ditampilkan. Contohnya tadi
huruf A kecil adalah 011000001, huruf B kecil 01100010, dan seterusnya sampai ada 256 karakter yang berbeda. Kalau kita urutin the power of 2, hasilnya kayak gini nih. 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, terus 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, dan seterusnya. Familiar dengan urutan angka ini? Yap, benar. Dia adalah urutan angka yang biasa digunakan sebagai kapasitas storage drive, kapasitas RAM, dan yang lainnya. Hard disk, flash disk, RAM itu dulunya selalu pakai the power of 2. 2 MB, 8 MB, 16 GB, 32 GB, 64 tera, dan seterusnya. Nah, karena kapasitas menjadi semakin besar, akhirnya perlu disingkat dari megabyte jadi gigabyte, jadi terabyte, dan seterusnya. Dan disinilah baru muncul masalah. Windows dari sejak awal dibuat, dia sudah mengikuti sistem biner yang memang dipakai di sistem komputer gitu ya. Di mana dia menggunakan the power of 2. Untuk pembaginya bukan menggunakan 1000 tapi 1024 yang setara dengan 2 pangkat 10. Zaman dulu masih nggak terlalu masalah bre, karena masih dari byte ke kilobyte. Cuma 1 kali konversinya. Tapi begitu tambah gede dikonversi lagi, tambah gede gigabyte dikonversi lagi, terabyte, petabyte, dan seterusnya. Semakin gede angkanya, semakin jauh perbedaannya. Kapasitas 1 terabyte yang kita lihat itu didapat dari 1 triliun bytes. Kita coba bagi 1024 sampai ketemu berapa gigabyte tuh dari 1 triliun bytes ya. 1 triliun dibagi 1024 ketemu 976562500 kilobyte. Dibagi lagi 1024 jadinya 953674 megabyte. Dibagi lagi 1024 ketemu deh 931 gigabyte. Dan itulah yang akan kamu lihat di sistem properties Windows saat beli SSD 1 tera, 931 gigabyte. Tapi angka ini tidak selalu sama karena yang dihitung sebenarnya adalah bitnya. 931 ini adalah dengan asumsi dia 1 triliun bit tepat. Sedangkan SSD saya ini terbaca 953 gigabyte karena bitnya lebih dari 1 triliun. Lebih tepatnya 1024190316 544. Nah, sekarang gimana dengan operating system yang lain? Linux dan Mac menggunakan gabungan antara sistem biner dan sistem desimal, di mana untuk perhitungan pemrograman yang butuh akurasi, mereka masih pakai sistem biner dengan pembagi 1024. Tapi untuk menunjukkan kapasitas storage drive buat usernya, mereka menggunakan sistem desimal, biar nggak banyak pertanyaan orang-orang tuh. Jadi akhirnya kalau kita lihat di sana tertulis 1 terabyte, ya terbacanya 1 terabyte juga. Disinilah terjadi kerancuan karena angka yang benar itu sebenarnya bukan 1 terabyte tapi 931, 953 atau berapapun gigabyte yang terbaca, tergantung dari berapa jumlah bitnya. Nah, cuma tadi yang namanya user susah sih dijelasin kayak gitu, dan nggak mungkin toko akan ngejelasin ke semua orang gitu ya. Dan hasilnya banyak sekali orang beli, dilihat nggak sesuai, komplain ke tokonya, minta klaim garansi. Akhirnya di tahun 1998 IEC, the International Electrotechnical Commission, membuat standar satuan baru untuk sistem biner yang menggunakan perhitungan desimal dengan the power of 10. Pembaginya 1000, 10 pangkat 3, bukan 1024, 2 pangkat 10. Arahnya agar semua sistem di dunia bersepakat bahwa 1 terabyte storage ya terbaca 1000 gigabyte dan 1 juta megabyte. Tapi yang bikin bingung bukannya membuat satuan baru, sistem ini justru merubah satuan original menjadi nama baru. Kalau sebelumnya kita hanya mengenal MB, GB, TB, megabyte, gigabyte, terabyte, untuk sistem biner ditambah menjadi mega binary, giga binary, tera binary yang disingkat MI, maybe, G, GB, TTB, dan seterusnya. Jadi 1 megabyte dirubah jadi 1 MIP, 1 gig, 1 tip. Sedangkan yang polos MB, GB, TB itu digunakan untuk sistem desimal yang pembaginya 1000. Dan di sini yang akhirnya bikin orang-orang seperti saya yang sudah terbiasa dengan sistem originalnya malah jadi bingung bre. Karena Windows yang sebenarnya udah pakai sistem yang benar dari sejak awal, pakai sistem biner gitu ya, ternyata di tahun 1998 dituntut untuk merubah satuannya bukan lagi GB, gigabyte, tapi GB, GIB bre. Yang jadi masalah adalah satuan baru ini tidak merubah kenyataan. Yang dia lakukan hanya mengelabui user agar membaca SSD-nya 1 terabyte. Padahal sebenarnya ia bukan 1 terabyte karena dalam sistem pemrogramannya yang digunakan masih sistem biner dan terbacanya ya tetap 931 GB. Cuma itu tadi karena usernya bebal, nggak mau belajar, udah dikasih tahu, udah banyak yang bikin materi, ternyata masih nggak ngerti aja. Daripada ribut terus-terusan, ya udah dibohongin aja, ternyata mereka
mereka nurut kok, malah bilangnya itu sistem yang benar. Tapi kira-kira menurut kamu gimana? Apakah lebih nyaman menggunakan sistem biner yang lama atau sistem desimal yang baru? Ceritain pendapat kamu di kolom komentar.